Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anissa Putri dengan NIM 19035130 ingin mempresentasikan mengenai makalah saya yang berjudul Uji aktivitas mikro N kapsul mengandung oleoresin jahe merah dengan metode freeze drying dan spray drying. Untuk latar belakangnya, itu terdiri dari 4 kata kunci, yaitu jahe merah, oleoresin, mikro N kapsul, dan metode freeze drying dan spray drying. Yang akan saya bahas pertama adalah jahe merah, yang melatar belakangnya itu jahe merah itu mengandung pati sekitar 52,9%, minyak atsiri 3,9%, dan ekstrak yang larut dalam alkohol 9,93%. Lebih tinggi dibandingkan jahe gajah. Kandungan minyak atsiri dan oleoresin yang tinggi pada jahe merah memiliki peranan penting dalam dunia pengobatan, di mana kadar oleoresin pada jahe merah 3% dari bobot garing dibandingkan jahe lainnya. Yang kedua, oleoresin. Senyawa non-volatil dalam jahe tersebut disebut oleoresin dengan kandungan berupa gingerol, zingiberol, sagaol, dan zingiberen. Rendaman oleoresin jahe merah sekitar 3%. Komponen senyawa dalam oleoresin sangat peka terhadap suhu, cahaya, dan logam-logam tertentu. Komponen utama oleoresin yaitu gingerol. Untuk mencegah kerusakan gingerol pada oleoresin dilakukan perlindungan dengan penyalutan atau mikroenkapsulasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah mikroenkapsul. Mikroenkapsul ini terdiri dari inti dan pelapis yang bermanfaat untuk melindungi proses oksidasi dan meningkatkan stabilitas daya simpan. Mikroenkapsulasi adalah proses pelapisan partikel kecil bahan padat atau cair atau intinya dengan bahan pelapis atau pelindung untuk menghasilkan mikroenkapsul dalam kisaran mikrometer hingga milimeter. Dan kata kunci yang keempat adalah metode freeze drying dan spray drying. Metode freeze drying digunakan dalam proses pengeringan pada hampir semua bahan yang sensitif terhadap panas dan bau. Sedangkan metode spray drying digunakan dalam mengeringkan bahan makanan dalam bentuk cairan melewati gas panas, termasuk metode yang sederhana dan kapsulnya memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui uji aktivitas mikro N kapsul mengandung oleoresin jahe merah dengan metode freeze drying dan spray drying. Dan manfaat penulisannya ada dua. Yang pertama, menambah pengetahuan mengenai jahe merah dan mengetahui perbandingan metode freeze drying dan spray drying. Masuk ke kajian teori. Jahe merah atau nama latinnya adalah Zingiber officinale varubrum yang merupakan salah satu herbal yang memiliki banyak khasiat dan banyak tumbuh di wilayah Asia termasuk Indonesia. Jika dibandingkan dengan jahe biasa, jahe merah ini memiliki rasa dan aroma yang sedikit lebih kuat dan pedas. Jahe merah mengandung minyak atsiri dan oleoresin yang kualitasnya tergantung pada lingkungan jahe merah tersebut tumbuh. Rimpang jahe merah mengandung komponen senyawa kimia yang terdiri dari minyak menguap atau volatile oil, minyak tidak menguap atau non-volatile oil, dan pati. Rimpang jahe merah berlapis warna jingga hingga berwarna merah. Nah, ini adalah gambar dari jahe merah. Lalu oleoresin. Oleoresin itu merupakan hasil olahan lanjutan dari bubuk atau serbuk berupa campuran resin dan minyak atsiri yang diperoleh dengan cara ekstraksi. Pada oleoresin, terkandung komponen utama pembentuk perisai yang berupa zat volatil atau minyak atsiri dan non-volatil berupa gum dan resin yang masing-masing berperan dalam menentukan aroma dan rasa.
Komponen fenol dalam oleoresin jahe, selain memberikan rasa pedas dan khas pada jahe, juga berperan sebagai antioksidan alami, seperti 6-gingerol dan 6-sogawol. Kelemahan oleoresin yaitu rentan terhadap efek panas dan cahaya. Perubahan komponen minyak lemak dari hidrokarbon monoterpin dalam polimer dapat menyebabkan degradasi oleoresin. Nah, berikut adalah struktur dari 6-gingerol dan struktur dari 6-sogawol. Perbedaannya pada OH. Selanjutnya, mikroenkapsulasi yang merupakan suatu teknik di mana padatan, cairan, atau bahkan gas dilapisi pelindung tipis dalam bentuk partikel mikroskopis yang menyelimuti sekeliling bahan. Lapisan tipis melindungi kebusukan, mengurangi penguapan komponen aktif, dan menghindari dari kondisi yang tidak diinginkan. Proses ini juga bermanfaat untuk melindungi proses oksidasi, menghindari kontak dengan udara dan aroma yang tidak diinginkan, serta meningkatkan stabilitas dan daya simpan. Hal penting dari proses mikroenkapsulasi adalah mengatur pelepasan bahan aktif pada waktu yang dikehendaki. Lalu masuk ke metode freeze drying dan spray drying. Pengeringan beku adalah salah satu metode pengeringan yang mempunyai keunggulan dalam mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas. Prinsip dasarnya yaitu menghilangkan kandungan air dalam suatu bahan atau produk yang telah beku tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Sedangkan pengeringan spray itu merupakan teknik mikroenkapsul tertua yang telah dikenal secara luas dalam industri bahan perisai. Teknik ini dianggap sebagai teknik yang telah mapan karena berbagai keunggulan yang dimilikinya seperti ketersediaan peralatan, luasnya pilihan bahan pengkapsul, ukuran partikel kapsul, dan dispersibilitasnya sesuai untuk hampir semua aplikasi pangan, serta tingkat retensi dan stabilitas bahan volatil yang baik. Lanjut, metode penelitiannya untuk freeze drying ini dilakukan mikroenkapsulasi oleoresin jahe merah dilakukan dengan melarutkan 160 gram maltodextrin dengan aquades. Kemudian, oleoresin jahe merah ditambahkan ke dalam larutan maltodextrin sambil diaduk dengan reaktor pengaduk pada suhu ruang selama 1 jam. Campuran mikroemulsi selanjutnya diubah menjadi mikrokapsul dengan alat freeze drying, lalu serbuk yang didapatkan selanjutnya ditentukan efisiensi mikroenkapsulasinya. Nah, untuk spray drying itu dilakukan pembuatan mikrokapsul oleoresin jahe merah diawali dengan pembuatan larutan ketosan dan larutan sodium alginat secara terpisah. Lalu setelah itu terbuat, dilanjutkan dengan pembuatan emulsi yaitu sebanyak 20 gram oleoresin dimasukkan ke dalam larutan ketosan dan dilanjutkan dengan penambahan larutan sodium alginat. Emulsi yang dihasilkan dimasukkan ke dalam spray dryer dengan suhu masuk 110 derajat Celcius dan suhu outlet 85 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan ditampung dalam tangki penampung. Mikrokapsul oleoresin jahe merah yang dihasilkan diuji aktivitasnya. Nah, hasil yang didapat pada freeze drying adalah jumlah penyalut yang digunakan dalam mikroenkapsulasi dapat mempengaruhi ukuran partikel yang dihasilkan. Mikrokapsul memiliki berbagai macam bentuk, antara lain yang berbentuk bulat sferis, dan ada yang memiliki bentuk tidak beraturan. Untuk spray drying, secara umum mikrokapsul yang dihasilkan menggunakan metode spray drying mempunyai permukaan yang halus dan berbentuk bulat. Hanya terdapat beberapa mikrokapsul di permukaannya menempel serpihan-serpihan kecil, yang kemungkinan itu adalah penyalut berupa ketosan dan alginat. Lalu kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan makalah ini adalah
Uji aktivitas mikroenkapsul jahe oleoresin jahe merah dengan metode freeze drying dan spray drying, terdapat perbedaan pada hasilnya, di mana pada metode freeze drying hasil bubuknya ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan bahkan tidak berbentuk. Sedangkan pada metode spray drying didapatkan serpihan kecil yang menempel. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan beserta kekurangan. Segala kritik dan saran dari Ibu dan teman-teman akan sangat membangun dalam proses penyempurnaan makalah ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.